Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan sama-sama menyaksikan cuplikan berita terbaru tentang Timnas Indonesia hari ini. Apa saja yang menjadi perbincangan hangat para netizen, kita akan segera untuk cari tahu videonya sama-sama. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera untuk masuk ke dalam videonya. Ya, laga AFF U19 Vietnam versus Australia. Ya, kasihan Vietnam ya. Laga AFF U19 Vietnam hancur lebur di tangan Australia U19. Di mana Australia pada kali ini mencatatkan 6 gol, sedangkan Vietnam hanya mampu menciptakan 2 gol ke gawang Australia. Dengan hasil ini dipastikan Vietnam dalam beberapa laga terakhir di U16 dan U19 mereka mencatatkan hasil yang begitu buruk. Melansir daripada Si Asia menyatakan bahwa Vietnam di U16 mencatatkan hasil buruk dengan imbang melawan Kamboja 1-1, kemudian kalah di semifinal melawan Thailand 1-2 dan kalah di perebutan tempat ketiga melawan Indonesia 0-5. Sedangkan di U19 kali ini mereka kemarin imbang 1-1 melawan Myanmar dan kembali kalah hari ini 2-6 melawan Australia. Gimana nih menurut pendapat teman-teman perkembangan Vietnam yang sudah menurun ini? Tulis di kolom komentar. Makanya jangan suka nyinyir terus Vietnam ya. Akulah King ASEAN. Ha 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 ha. Ampun King Malay. King Malay. Suara apa itu? Menakutkan sekali. Gak tahu. Biasanya yang menakutkan ini King Asia. Siapa King Asia? Indonesia King Malay. Anjir, aku masih sibuk dengan ASEAN. Bang, kemana lu? Bang, lu ada di mana? Dicari orang ini. Kemana ya? Kok nggak kelihatan? Kok kayaknya udah lama nggak muncul. Di mana ya? Jadi tadi malam timnas U19 menang lawan Kamboja 0-2, tapi kedua gol dicetak oleh bek tengah ya. Dan di turnamen Piala AFF U19 kali ini top skor timnas kita adalah bek tengah Iqbal. Menang 2-0 lawan Kamboja, tapi golnya cuma dari set piece dua-duanya. Variasi serangan nihil, hanya bermain dari sayap. Sekarang pertanyaannya, dia kemana? Kok nggak ada komentar, nggak ada koar-koar. Tapi ketika tim yang dipegang oleh STY nyetak gol set piece, main begitu aja, ini pasti bilang, itu gol dari langit, itu hoki, set piece, lah. Ya udah, sekarang aku persilahkanlah teman-teman semua buat cari dia deh, cari sampai ketemu, cari ya guys ya. Yuk kita komen semua, let's go. Ya karena Towel pintar melihat pasarnya, Pak. Kalau pikir pasar saya bukan di situ. Kalau saya berikan komentar di sini, itu tidak akan kontroversi. Kalau saya memberikan komentar secara fair, secara fakta, maka saya tidak kontroversial lagi. Seharusnya saya harus komen ketika anak asuh Sintayong bermain bagus, dan saya harus katakan jelek. Agar supaya apa? Supaya kontroversi, viral, diundang lagi, bayar lagi. Ya, itulah pasarnya. Kalian pilih Jens Revan atau Arkan Kakak? Tapi jangan dijawab dulu. Bantu gue dulu ilangin tanda tambah di sebelah. Tulis di kolom komentar. Gue. Siap. Ya, Jens Revan sudah mencetak gol debutnya ketika membela timnas Garuda di pertandingan pertama melawan Filipina. Tetapi di pertandingan kemarin melawan Kamboja, Jens Revan belum mencetak gol lagi. Secara keseluruhan penampilan Jens Revan belum memuaskan pecinta sepak bola Indonesia. Kurangnya support dari lini tengah membuat Jens Revan beberapa kali harus mundur ke belakang untuk mengambil bola. Dan juga kurangnya kreativitas lini tengah Indonesia membuat Jens Revan minim sekali peluang di depan kotak penalti. Sedangkan Arkan Kakak yang 2 kali berturut-turut di pertandingan AFF U19 ini selalu menjadi pilihan pertama Coach Indra Safri, belum dapat mencetak gol. Di pertandingan pertama, banyak peluang yang terbuang sia-sia oleh Arkan Kakak. Begitu juga kemarin di pertandingan kedua melawan Kamboja, Arkan Kakak diturunkan dari menit pertama. Tetapi hingga peluit babak pertama selesai, Arkan Kakak belum mencetak gol. Lagi-lagi kurangnya dukungan dari lini tengah menjadi PR yang harus diselesaikan oleh Coach Indra Safri. Walaupun beberapa kali kita lihat Arkan Kakak menjemput bola dari lini depan, tapi belum membuahkan hasil. Kira-kira guys, apa yang membuat kedua penyerang kita ini masih belum optimal? Selain sebab-sebab yang tadi udah gue utarain tadi. Menurut kalian gimana? Mungkin masih nervous ya. Selama hampir 5 tahun berkarir sebagai pelatih timnas Indonesia, kiprah Sintayong tidak hanya berhiaskan soal prestasi,
rekor dan sejarah-sejarah baru. Pelatih asal Korea Selatan itu juga telah meningkatkan kualitas permainan skuad Garuda. Yang tadinya kebanyakan umpan lambung, kini lebih taktis dari kaki ke kaki. Dengan begitu timnas Indonesia selalu menunjukkan permainan yang apik, sehingga membuat para penonton berdecak kagum. Nah, untuk menghargai hasil kinerja Sinteyong itu, berikut starting 11 sajikan beberapa pertandingan paling seru yang dipimpin oleh STY. Tapi sebelum kita spill satu persatu pertandingannya, kalian harus subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten-konten terbaru dari Starting 11. Starting 11. Daftar pertandingan paling seru di era Sinteyong kita buka dengan laga melawan Malaysia di Piala AFF tahun 2020. Seluruh masyarakat Indonesia perlu tahu jika laga yang mempertemukan Indonesia dan Malaysia pasti akan berjalan seru. Intrik dan rivalitas yang terbangun sejak lama selalu jadi bumbu yang menambah rasa dari pertandingan ini. Momennya kala itu Indonesia menghadapi Malaysia di laga pamungkas Grup B Piala AFF 2020. Laga ini merupakan pertandingan penentuan sebab tim yang memenangkan laga bakal lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Menariknya, Malaysia sempat di atas awan usai Kogileswaran Raj yang memanfaatkan kesalahan Irfan Jaya merobek jala gawang Nadeo Argawinata. Namun pada akhirnya gol itu harus dibayar mahal karena Indonesia malah bangkit dan menghancurkan Malaysia dengan skor 4-1. Witan Sulaiman CS membalikan kedudukan lewat gol-gol spektakuler yang dilesakan oleh Irfan Jaya pada menit 36 dan 43. Pratama Arhan menit 50 dan Elkan Bagot menit 82. Gol Arhan barangkali jadi yang paling apik. Sepakan dari luar kotak penaltinya menghujam gawang Hairul Fahmi. Singapura. Pertandingan selanjutnya masih dari turnamen yang sama. Setelah mengalahkan Malaysia, Indonesia sudah dinanti oleh tim tuan rumah Singapura. Setelah imbang 1-1 di leg pertama, leg kedua jadi salah satu laga paling mendebarkan di tahun 2021. Bagaimana tidak, Indonesia menang dramatis dengan skor 4-2 melalui babak tambahan. Dalam prosesnya banyak intrik dan drama yang tersaji. Dari kedua tim yang saling berbalas gol hingga 3 kartu merah yang dikeluarkan oleh wasit untuk pemain Singapura. Jadi insiden yang mewarnai laga tersebut. Tak cuma itu, ada momen mendebarkan ketika skor masih 2-2. Di saat butuh kemenangan, Indonesia justru diganjar penalti. Faris Ramli yang ditunjuk sebagai eksekutor mengarahkan bola ke sisi kiri gawang. Dengan sigap, Nadeo Argawinata mampu melakukan penyelamatan dengan memblok sepakan Faris. Ucapan terima kasih Asnawi yang sempat viral juga tercipta di momen ini. Rangkaian drama yang mewarnai laga ini sudah cukup untuk menjadikan pertandingan ini sebagai laga paling seru yang dipimpin oleh STY. Kualifikasi Piala Asia. Setahun setelah Piala AFF 2020, Sinteyong kembali menyajikan pertandingan seru di babak kualifikasi Piala Asia 2023. Di babak penyisihan grup, Indonesia tergabung dalam grup A bersama Yordania, Nepal, dan tim tuan rumah Kuwait. Awalnya terasa berat karena Indonesia punya riwayat buruk kala menghadapi tim-tim Timur Tengah. Namun perasaan pesimistis itu terpangkas habis ketika melihat permainan yang ditunjukkan anak asuh Sinteyong di laga pertama melawan Kuwait. Bermain di hadapan ribuan fans Kuwait, Indonesia malah menang 2-1. Mereka memang sempat tertinggal lebih dulu di menit 40, tapi semenit kemudian Indonesia langsung bangkit. Meniru skema kick-off yang dipopulerkan Real Madrid, Indonesia berhasil menyamakan kedudukan melalui sepakan penalti Mark Klok. Sepakan 12 pas didapat usai Rahmat Irianto ditabrak oleh kiper Kuwait, Hussein Kankone. Indonesia dan Kuwait mengakhiri babak pertama dengan skor sama kuat. Di babak kedua tak butuh waktu lama bagi Indonesia untuk menggandakan keunggulan. Di menit 47 giliran Irianto yang mencatatkan namanya. Kemenangan ini jadi salah satu kunci yang membawa Indonesia lolos ke Piala Asia setelah 17 tahun absen. 17 tahun loh.
Lama itu, Pak. Nah, di Piala Asia 2023 juga ada tuh pertandingan yang wajib ditonton ulang. Bukan laga melawan Jepang, apalagi Irak. Laga yang menarik justru penantian 17 tahun itu bukan penantian yang hanya sekejap mata saja. 17 tahun lama loh. Itu apa ya? Lama pokoknya. Tapi kita bisa melihat bahwa STY hari ini membawa perubahan, ya. U19, timnas senior U23 itu masuk Piala Asia lewat tangan dingin Coach Sintayong. Tapi pertanyaan tadi, ini kemana? Si Toel ini kemana? Ya, dulu waktu Indonesia nggak masuk di Piala Asia, mana dia komen-komen, kritik-kritik, keluar nggak ada. Tapi STY atau lihat permainan buruk U19, sekalipun menang ya, mana dia kritik? Nggak ada. Coba kalau Coach STY yang pegang dan kemudian main jelek tapi menang, pasti akan muncul dia. Oke, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you in the next video guys, and God bless. Bye guys.